Shalom. Selamat malam Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita tenangkan hati kita pada malam hari ini dan kita akan beribadah melalui persekutuan wanita Gereja Toraja Jemaat Masale yang akan mendapat jadwal pelayanan pada malam hari ini, yaitu keluarga kekasih Nyonya Yurinda Kallo Bandaso, kekasih Nyonya Astrid Chandra Kallo, dan keluarga kekasih Nyonya Mira Lotong Agustinus. Dan yang akan memimpin ibadah kita pada malam hari ini, hambanya Bapak Pendeta Joni Delima STH. Mari Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan dari NKB 2 ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Hai mari sembah. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan bermazmur secara berbalasan dari Mazmur 146 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kunyanyikan kasih setia Tuhan.
nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu kita mohon kekuatan kepadanya, kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami di tengah-tengah kami menjalani kehidupan. Dan pada malam hari ini, melalui ibadah persekutuan wanita Gereja Toraja, kami datang berhimpun satu dengan yang lain, melalui keluarga kekasih kami, Nyonya Yurinda K. Kallo Bandaso, Nyonya Astrid Chandra Kallo, dan keluarga kekasih Nyonya Mira Lottong Agustinus. Mari Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau menuntun akal budi kami, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu, kami dimungkinkan untuk memahami maksud-maksudnya dan juga diteguhkuatkan untuk percaya dan melakukan firman itu di sepanjang kehidupan yang Tuhan perkenan. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap sedia mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudaraku, kita kembali membaca Mazmur 146 yang sudah kita baca secara berbalasan. Saya akan kembali membacakannya ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Demikian bunyinya. Haleluya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup, dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion, turun-temurun. Haleluya.
Demikian sabda Tuhan, berbahagialah kita yang mendengarkannya. Amin. Tema renungan kita, Tuhan satu-satunya penolong. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, kita harus sadar, sesadar-sadarnya, kita harus insaf, seinsaf-insafnya, bahwa hidup kita manusia ada batasnya. Berapapun besar kuasa yang kita punyai, berapapun besarnya kejayaan yang sekarang kita raih, berapapun besarnya jumlah harta yang kita miliki, pada akhirnya akan sampai pada titik di mana semuanya tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat dibanggakan lagi. Demikian yang dikatakan oleh sang pemazmur, supaya kita menyadari akan keterbatasan kita, bahwa kita manusia yang fana. Pada ayat yang keempat dari bacaan kita, apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksudnya. Jadi ketika ajal menjemput, ketika kematian menjadi sebuah realita, harta tak ada gunanya, nama besar tidak memiliki pengaruh apa-apa, rumah yang besar, tanah yang luas, pada akhirnya ditinggalkan, dan kita hanya dimakamkan di tanah yang luasnya tidak seberapa meter. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, karena hidup manusia terbatas, maka firman Tuhan yang datang menyapa kita, mau mengajak kita semua untuk mengarahkan pandangan kita kepada sumber kehidupan yang kekal, kepada sumber keselamatan yang abadi. Sepanjang minggu ini kita merenungkan akan kemahakuasaan Allah yang terus dinyatakan dalam perjalanan hidup orang yang menaruh harap kepadanya. Pada hari Minggu kemarin, kita telah mendengarkan khotbah tentang bagaimana cara Tuhan memelihara Nabi Elia, dan melalui Nabi Elia Tuhan memelihara seorang janda di Sarfat bersama dengan anaknya. Cara Tuhan memelihara umatnya sering bertolak belakang dengan logika manusia. Pikiran kita, jaminan hidup yang pasti manakala kita hidup dalam kelimpahan. Kita akan merasa tenang, kita akan merasa damai, kita akan merasa bahagia menurut norma dunia. Jikalau kita berkelimpahan dalam harta, kita memiliki banyak kekayaan, kita hidup di rumah yang nyaman, rumah besar, rumah gedongan, kita dikelilingi oleh orang-orang yang selalu siap mendukung kita dan menyelamatkan kita. Tetapi realita Alkitab berbicara bahwa segala sesuatu yang menjadi andalan manusia dunia ini pada akhirnya akan lenyap. Sehingga saudara-saudara, arahan firman Tuhan baik pada renungan hari Minggu kemarin maupun firman Tuhan saat ini, kita diajak untuk memandang kepada Dia,
yang empunya kehidupan dan menentukan masa depan. Mari kita belajar pada Elia. Ia lari dari kejaran Isbal. Tetapi dengan itu ia mendapat pelajaran yang sangat berharga. Sekalipun ia dituntun ke tempat yang tidak memiliki harapan untuk hidup. Sekalipun ia dituntun ke tempat yang tidak menjanjikan masa depan. Tetapi di tempat yang penuh dengan bayang-bayang kematian, Tuhan menyatakan kemahakuasaannya. Dari tempat itu pula, iman Elia dibangun. Dan iman inilah yang akan dibagikan kepada perempuan janda di Sarfat. Ketika perempuan itu berpikir hidupnya tinggal sehari, dengan tepung yang hanya segenggam, dan minyak yang sedikit dalam buli-buli. Tetapi dengan keyakinan yang kokoh, Elia berkata, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli tidak akan pernah berkurang. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Mazmur 146 mengajak kita untuk tidak menaruh harap kepada para bangsawan. Mazmur ini mengajak kita untuk tidak menaruh harap kepada harta dan segala hal-hal yang menyangkut bendawi. Mazmur ini mengajak kita untuk menyandarkan seluruh kehidupan kita di bawah otoritas Tuhan. Jikalau hal itu kita lakukan, maka ayat yang kelima dari bacaan kita mengatakan, berbahagialah orang yang mempunyai Allah Yakub sebagai penolong. Ibu-ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam konteks hidup kekinian, memang kita diperhadapkan dengan rupa-rupa pergumulan. Banyak hal yang membuat kita khawatir. Banyak hal yang membuat kita takut. Kesulitan untuk menata hidup di tengah situasi yang pahit sekarang ini membuat banyak orang kehilangan harapan dan masa depan. Tetapi mari kita melihat kepada Tuhan. Hidup ini tidak ditentukan oleh segala sesuatu yang melekat pada diri kita. Tetapi hidup kita ditentukan oleh sejauh mana kita melekatkan hidup kita kepada Tuhan. Ia adalah sumber kehidupan. Ialah yang menentukan masa depan. Ialah yang memiliki segala-galanya. Langit dan bumi ada di dalam kekuasaannya. Dan karena itu ketika kita menaruh harap hanya kepada Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menjadi penolong satu-satunya bagi kita. Ia akan mempercukupkan segala yang kita butuhkan. Karena itu Yesus bersabda seperti ini, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita mendahulukan Tuhan. Mari kita yakini akan segala janjinya. Mari kita yakini akan sabdanya. Ketika hidup kita menghidupi firman Tuhan dan firman Tuhan menghidupi diri kita, maka yakin dan percaya tidak ada sedikit pun hal yang akan dilewatkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Ia akan melihat segala kebutuhan kita. Bahkan keselamatan hidup kita sekarang dan yang akan datang, Tuhan yang akan memikirkannya. Karena itu percayalah, letakkanlah seluruh harapmu hanya kepada Tuhan. Maka Ia yang memiliki kuasa akan menolong hidupmu dan engkau akan diluputkan dari segala mara dan bahaya. Kiranya Roh Kudus memateraikan firman Tuhan ini di hati kita semua. Haleluya. Amin. Bersama dengan keluarga kekasih yang mendapat jadwal pelayanan pada malam hari ini, kita akan membawa persembahan kita sebagai ungkapan syukur
atas segala kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Sambil membawa persembahan, kita akan mendengar firman Tuhan. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Mengiringi persembahan kita, memuji Tuhan dari PKJ 149, ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua, ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji bagi-Mu ya Allah, Bapa kami dalam sorga. Untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami, di mana Tuhan telah mempersekutukan kami satu dengan yang lain dalam penyembahan serta dalam perenungan akan firman Tuhan melalui keluarga kekasih kami, Nyonya Yurinda Kallo Bandaso, Nyonya Astrid Chandra Kallo, dan keluarga Nyonya Mira Lottong Agustinus. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mau kembali meneguhkan kami bahwa kami memiliki Tuhan yang dahsyat dalam kuasa. Ia selalu siap untuk menolong kami ketika kami hidup di dalam segala keterbatasan, ketika kami ada di dalam ketakutan dan kekhawatiran. Tuhan selalu bersedia untuk mengangkat kami, menolong kami, dan menyelamatkan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya firman ini meneguhkan setiap kami yang boleh menikmati persekutuan ibadah pada malam hari ini. Apapun persoalan yang terjadi dalam hidup kami tetap percaya bahwa Tuhan akan menyelesaikan apa yang terbaik bagi setiap anak-anak-Nya. Karena itu hamba datang berdoa, memohonkan kasih dan rahmat buat kekasih kami, Nyonya Yurinda Kallo Bandaso. Mari Tuhan, Engkau mengerti setiap harapan dan kerinduan. Engkau tahu bahwa kekasih kami sering dalam kelemahan tubuh. Karena itu kiranya kuasa Tuhan dinyatakan, kasih dan mujizat Tuhan dinyatakan dengan menjamah tubuhnya dan memulihkan keadaannya. Engkau karuniakan hikmat dan kearifan kepadanya, agar ia dimampukan untuk menikmati masa tuanya, untuk terus menuntun dan mengarahkan kehidupan rumah tangga, kehidupan anak-anak cucu yang Tuhan sudah hadirkan dalam kehidupannya. Hamba berdoa buat Bapak Kallo Bandaso. Mari Tuhan kuatkan dan teguhkan dia. Mari Tuhan karuniakan hikmat dan kearifan kepadanya, agar ia terus dimampukan untuk menunaikan tugas dan kewajibannya selaku kepala keluarga. Biarlah kasih dan rahmat-Mu akan terus dinyatakan di dalam menikmati masa tuanya bersama dengan istri, dan biarlah Tuhan sendiri yang akan memungkinkan untuk menyaksikan sukacita
dan kebahagiaan dari anak-anak dan cucu-cucunya. Diberkatilah anak-anak di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam tugas dan pekerjaan masing-masing. Biarlah kasih dan rahmat Tuhan akan terus melimpah dalam kehidupan mereka. Diberkati cucu-cucu karunia Tuhan dalam hidup mereka, dalam tumbuh kembangnya mereka, dalam pengejaran harapan dan cita-cita. Sehingga tidak satupun daripada mereka yang gagal, tetapi bersama dengan Tuhan mereka meraih masa depan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba berdoa buat kekasih kami Nyonya Astrid Chandra Kallo. Mari Tuhan, Engkau berkati dia di dalam tugas dan pekerjaannya, di mana Tuhan tempatkan dia untuk hidup dan berkarya, pun di dalam menunaikan tugas dan kewajibannya selaku seorang ibu. Mari Tuhan nyatakan kelapangan hatimu untuk segala harapan-harapan ke depan, sebab hanya Tuhan saja yang dapat memberikan kelimpahan hidup kepadanya. Mari Tuhan sendengkan telinga pengasihan-Mu untuk mendengarkan setiap doa dan harapnya, sehingga ia boleh menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan pada waktunya, dan nama Tuhan terus dimuliakan dalam hidup rumah tangganya. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau memberkati suami kekasih Bapak Chandra Kallo, Papa Kiran. Mari Tuhan terus jaga lindungi dia dalam tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. Mari Tuhan nyatakan yang terbaik untuk jenjang karirnya. Mari Tuhan limpahi dia dengan kuasa dan kekuatan di dalam mengangkat kewajibannya selaku kepala keluarga. Biarlah setiap hal yang dikerjakan boleh mendatangkan rahmat dan damai sejahtera bagi rumah tangganya, dan Tuhanlah yang dipermuliakan. Hamba berdoa buat anak kekasih Kiran Nuan. Mari Tuhan lindungi dan pelihara di dalam tumbuh kembangnya dia, di dalam mengejar harapan dan cita-citanya. Biarlah anak kekasih kami Kiran boleh meraih hidup dan masa depannya karena Tuhan berkenan di dalamnya. Jauhkan hidupnya dari segala mara dan bahaya. Jauhkan dari segala sakit penyakit, segala yang jahat. Orang tua dan seluruh kaum keluarga, biarlah Tuhan terus memberkati dalam kehidupan mereka masing-masing. Hamba berdoa untuk Nyonya Mira Lotong Agustinus. Mari Tuhan Engkau pegang dan genggam tangannya dengan tangan-Mu yang penuh kuasa dan mujizat, agar ia dimampukan untuk menata kelola kehidupan rumah tangga seturut dengan kehendak-Mu. Sendengkan telinga pengasihan-Mu untuk mendengarkan setiap doa dan harapnya, sehingga melalui seorang istri di tengah keluarga, berkat-berkat-Mu akan mengalir dan melimpah dalam keluarga. Engkau memberkati suami kekasih Bapak Agustinus di dalam segala tugas dan pekerjaannya, dalam segala harapan dan karya-karyanya. Biarlah perkenanan yang daripada Tuhan akan dinyatakan, sehingga ia senantiasa menuai buah-buah yang terbaik demi kelangsungan kehidupan keluarga dan demi hormat bagi nama-Mu. Memberkati anak-anak karunia Tuhan yang masih dalam pertumbuhan dan perkembangan mereka. Mari Tuhan jaga dan kawal. Mari Tuhan tuntun dan pelihara, sehingga anak-anak karunia Tuhan boleh bertumbuh berkembang di dalam kuasa dan rahmat-Mu, dan hidup masa depan mereka tidak akan sia-sia. Memberkati orang tua, memberkati segenap saudara dan kaum keluarga dimanapun mereka berada. Damai sejahtera Tuhan akan melingkupi kehidupan mereka semua. Terima kasih untuk kebersamaan ini Bapa. Umat-Mu telah menyatakan korban syukur melalui persembahan. Kiranya Tuhan yang akan menguduskannya agar dapat ditata kelola dengan baik
demi kelancaran pelayanan di tengah-tengah persekutuan PWGT Jemaat Masale yang masih ada pada masing-masing kami. Tuhan berkati dan ajarilah kami senantiasa bersyukur untuk setiap berkat yang kami terima daripadamu. Memberkati seluruh umat-Mu yang turut ambil bagian dalam ibadah ini, dimanapun mereka berada. Tuhan limpahi mereka dengan kasih dan rahmat. Karuniakan yang terbaik untuk menjalani kehidupan ke depan. Memberkati opa-opa dan oma-oma. Memberkati mereka dalam segala harapan dan kerinduan. Dan menjauhkan dari segala mara dan bahaya. Memberkati anak cucu umat-Mu. Biarlah kasih dan rahmat Tuhan akan terus dinyatakan dalam tumbuh kembangnya mereka dan di dalam meraih masa depan. Terima kasih untuk kebersamaan ini Tuhan. Engkau kiranya memberkati pengurus PWGT di dalam menata kelola pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Biarlah kasih dan rahmat-Mu akan terus dinyatakan dalam melaksanakan panggilan pelayanan. Rencana keberangkatan beberapa anggota PWGT untuk melakukan wisata rohani ke Bali. Biarlah campur tangan Tuhan akan dinyatakan dalam seluruh rencana ini. Sehingga pada hari Rabu yang akan datang, mereka dapat melakukan perjalanan dan ditibakan oleh Tuhan dengan tidak kekurangan satu apapun di Bali. Sampai pada waktunya, Tuhan akan menuntun semua rombongan untuk kembali ke tengah-tengah jemaat, sehingga tidak satu pun daripada kami yang akan mengalami sakit penyakit dan mengalami mara dan bahaya. Terima kasih Bapa di sorga. Engkau memberkati kekasih kami, Ibu Erlina Parlasa, di dalam tugas dan tanggung jawabnya, di tengah pelayanan jemaat-Mu, juga tanggung jawabnya di dalam menunaikan tugas rangkap sebagai orang tua tunggal di tengah keluarga. Memberkati anak-anak cucu yang Tuhan sudah hadirkan dalam kehidupannya. Engkau memberkati Pina, Cali, dan Nando di dalam tugas bersama melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Dan Engkau memberkati rumah tangga hamba-Mu, memberkati hamba-Mu dengan kekuatan dan kesehatan, agar mampu untuk mengangkat pelayanan di tengah-tengah jemaat ini. Istri hamba-Mu Tuhan berkati, pun demikian anak-anak hamba-Mu Tuhan berkati. Seisi rumah tangga hamba-Mu ini, kiranya damai sejahtera yang daripada-Mu akan terus melingkupi kehidupan rumah tangga hamba-Mu. Inilah Tuhan doa kami, inilah Tuhan ungkapan syukur kami, permohonan kami. Semuanya kami sampaikan kepada-Mu, bukan dengan nama lain, melainkan nama Yesus Kristus, Tuhan Muhalis kami, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita bangkit berdiri, menanti berkat dari Tuhan. Kita angkat pujian PKJ 209, Kasih Setiamu. Setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku mengucapkan di Kau kasih setiamu
Saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, tetap letakkan seluruh harapmu hanya kepada Dia, dan percayalah Tuhan kita di dalam Yesus Kristus adalah satu-satunya penolong. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Demikian ibadah kita, silakan duduk. Selamat beristirahat, Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini, mewakili keluarga kekasih Nyonya Yurindar Kala Rantialo Kallo Bandaso, keluarga kekasih Nyonya Astrid Mantiri Chandra Kallo, dan keluarga kekasih Nyonya Mira Lottong Agustinus menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Kiranya meneguhkan kita semua. Dan kiranya Tuhan juga memberkati Bapak Pendeta di dalam kehidupan, di dalam rumah tangga, bersama dengan segenap keluarga kekasih, dan tetap diberi kesehatan yang prima di dalam mengangkat tugas-tugas pelayanan Bapak Pendeta. Dan terima kasih kepada tim multimedia dan tim musik, Pina, Cali, dan Nado, kiranya semua pelayanan-pelayanan kita berkenan di hadapan Tuhan. Selamat malam. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita semua.